kabarnya? Pastinya selalu luar biasa dan dalam penyertaan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Haleluya. Yeay, masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kak Sarah harap masih semangat ya adik-adik. Yuk untuk itu kita kumpulkan lagi semangat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
duduk. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus mendengar firman Tuhan. Jangan ada lagi yang ngobrol, jangan ada lagi yang bercanda. Yuk adik-adik, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu.
Siapa ini yang habis main di sini, Kak? Iya Aduh, berantakan banget ini. Siapa ya Kak? Siapa ya Kak ya? Tadi sih Kak Sirma lihat tadi di ruangan ini tadi awalnya masih bersih sih Kak. Iya, mainan berantakan begini. Iya. Aduh. Wah. Coba kita ke ruangan sebelah, Kak. Yuk. Waduh. Ini lagi ruangan. Iya nih Kak. Baju kok di mana-mana berantakan. Kak, ampun. Iya. Baju kotor kok ditaruh sembarangan kayak gini. Siapa yang habis pakai baju langsung naruh sembarangan ya? Lupa atau gimana ya Kak? Harusnya sih pakaian kotor ini kalau udah nggak dipakai lagi taruhnya di tempat pakaian kotor biar langsung dicuci. Kalau kayak gini kan pakaian bersihnya bisa jadi ikutan kotor nih Kak. Bener. Waduh, Wah, ini ruangan lebih berantakan lagi. Aduh, penuh banget lagi barang di mana-mana. penuh banget nih Kak. Ampun, susah ini geraknya. Iya nih, kita kalau mau jalan susah nih Kak. Kalau misalnya kita jalan ke sini, kita harus hati-hati kalau nggak nanti kita nginjak mainan nih Kak. Sakit deh kaki kita Waduh, nih Kak. sakit ini kalau kena mainannya. Wah. Kak Sirma, Kaget, udah ada Kakak. adik-adik. Iya, ternyata udah pada siap nih Kak. Halo adik-adik, kita Halo, sapa dulu adik-adik. deh. Halo, shalom adik-adik. Shalom, apa kabar adik-adik? Ya, Kak Brili harap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Yes. Kak Sirma, nih adik-adik sama adik-adik ya, tadi lihat nggak? 3 ruangan tadi tuh. Aduh, ya ampun, berantakan banget Iya. gitu. Adik-adik pasti lihat kan ya 3 gambar tadi adik-adik. Berantakannya bagaimana. Tapi Kak Sirma penasaran juga nih sama adik-adik yang lagi nonton di rumah. Adik-adik ada yang berpikiran kayak gini nggak ya? Ada yang berpikiran cuek nggak sih? Cuek itu misalnya kayak gini, mikirnya kayak gini nih dalam pikirannya. Ah udahlah biarin aja lah mainannya berantakan nanti juga ada mama yang beresin. Nggak peduli gitu Nggak ya Kak? peduli, betul banget Kak Brili. Atau udahlah biarinlah baju kotor di situ gabung sama baju bersih nggak apa-apa nanti ada si Mbak yang beresin. Ada yang berpikiran kayak gitu nggak nih adik-adik yang di rumah yang lagi nonton? Atau Kak Sirma, Iya, gimana, ada Kak? yang punya pikiran gini nggak? Tadi kan aku nih habis main ya, aku habis ngeberantakin, berarti aku juga harus ngerapihin ya habis ini nih. Aku harus bantuin mamaku atau aku harus nggak boleh nyusahin Mbak gitu. Aku rapiin semuanya sendiri. Nah. Ada nggak nih yang punya sikap kayak gitu? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Adik-adik punya nggak sikap kayak gitu? Iya tapi kayaknya masih malu-malu nih Kak angkat tangannya nih. Saya kemarin bersikap yang cuek atau yang peduli ya? Wah ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang cuek itu ya nggak apa-apa juga sih ya Kak ya. apa-apa lah. Tapi Jangan kelamaan. Tapi jangan kelamaan juga adik-adik cueknya. Harus belajar untuk berubah. Iya, Untuk benar. bisa membantu orang tua juga Iya, beresin Kak semuanya kan nggak semuanya harus dikerjain orang tua. Kita kan juga bisa. Benar-benar kita bisa lakukan sendiri. Tapi ya. kalau yang sudah disiplin, gimana Kak Brili? Kita acungkan apa? Jempol buat kamu. Keren deh, Keren adik-adik. banget. Mantap. Oke Kak Sirma, Iya. untuk itu karena kita mau belajar nih tentang disiplin nih Kak Sirma. Kita mau belajar tentang apa Kak Sirma? Disiplin. Sekali Oke, lagi nih sekali- Kak, Oke, kita Kak. belajar apa? Disiplin. Nah. Oke. Karena kita mau belajar disiplin supaya lebih mantap lagi, Iya. kita harus mulai dengan doa. Berdoa. Oke, yuk kita mulai dengan doa. Kita mau bersatu hati. Adik-adik di rumah juga ya. Posisinya yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan Kau masih mempertemukan kami ya Bapa dengan adik-adik di rumah tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, berkat-Mu atas kami, kehidupan yang terus Tuhan Engkau jaga dan Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar Tuhan kami akan mulai Tuhan sharing firman kami Tuhan. Kami akan mulai dengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara Tuhan pada setiap hati kami Tuhan, pada setiap hati adik-adik GBI Raden Intan Tuhan, supaya Tuhan kami mau Tuhan menerima setiap firman-Mu Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan apa makna disiplin
bagaimana kami harus hidup disiplin dan bagaimana Tuhan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Serta kami juga mau menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami Tuhan melalui hidup disiplin kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang boleh pakai adik-adik di rumah Tuhan, Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, belajar tentang disiplin itu enak gak ya? Karena disiplin itu kan berarti bangunnya harus pagi, ya kan? Benar. Jangan lupa saat teduh. Yes. Terus siap-siap sekolah online, artinya jangan terlambat. Iya, Terus nggak kalau boleh ada PR, kerjakan dengan tepat waktu. Iya, Terus benar, Kak. harus ini, harus itu, harus ini lagi, harus itu lagi. Wah banyak banget deh pokoknya. Tapi sebenarnya enak nggak ya? Karena ada juga sih kebanyakan juga nih, ada anak-anak atau orang dewasa juga nih seperti Kak Sirma dan Kak Brili yang bilang disiplin itu aduh ribet banget deh, rempong banget deh, Susah gitu susah ya. banget deh. Tapi ternyata disiplin itu ada manfaatnya ya Kak ya? Iya, benar. Nah, manfaatnya itu Kak Sirma sebenarnya banyak ya. Tapi dengan tadi kan Kak Sirma bilang ya, disiplin itu sulit ya. Tapi sebenarnya nih Kak Sirma, kalau misalnya kita ingat-ingat ya, dulu nih adik-adik waktu adik-adik pertama kali belajar pakai sepatu gitu. Belajar pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Belajar gosok gigi gitu. Pasti nggak mudah ya kan, pasti sulit banget gitu. Ini untuk mindahin kanan sama kiri aja, membedakannya aja susah gitu Kak Iya, Sirma. Apalagi masang ketuker-tuker tali ya. sepatu, susah banget Pusing ya, gitu. ribet jadinya. Terus habis itu adik-adik kalau nggak bisa langsung teriak deh, nangis, mama, papa, tolongin gitu. Aku nggak bisa gitu iya, kan. langsung nangis ya. Langsung nangis gitu. Tapi sesudah berhari-hari, minggu-minggu lewat, bulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, sekarang ini adik-adik pasti nggak susah pakai sepatu kan? Lancar ya, Kak, ya. Gampang gitu pakai sepatu, pakai kaos kaki, nggak perlu lagi bedain kanan kiri, udah tahu nih. Terus langsung. gosok gigi juga udah bersih gitu. Sekali. Nah, jadi disiplin itu sebenarnya kayak gitu adik-adik. Awalnya tuh susah gitu, tapi kemudian berikutnya kalau udah kita sering lakukan itu pasti gampang. Iya, Gitu, Kak Sirma. betul sekali. Jadi disiplin itu adik-adik ya seperti pelajaran di sekolah. Semakin kita dewasa ada tingkatannya juga. Iya. Ya, kayak pelajaran di sekolah itu kan adik-adik pelajaran kelas 1 berbeda sama kelas 2, Bener. kelas 3. Kesulitannya juga berbeda kan, Yes. tapi adik-adik kalau adik-adik belajar mengerjakan PR, perhatikan guru, Yes. langsung mengerjakan ujiannya dengan serius, pasti adik-adik bisa semuanya bisa dapat nilai bagus dan yang pasti naik kelas tuh Yes, adik-adik. bener banget nih Kak Sirma. Kak Brili nih sebagai guru di sekolah Kak Iya. Sirma seneng banget kalau misalnya semua anak-anak muridnya Kak Brili ini naik kelas Iya, ya. betul. Tapi kalau misalnya ada yang nggak naik kelas, aduh sedihnya bukan main sedih gitu. ya. Atau misalnya nilainya ada yang jelek gitu, aduh sedih banget gitu. Jadi Kak Brili itu seneng banget kalau misalnya semua murid Kak Brili naik kelas gitu. Nilainya Luar bagus. biasa adik-adik. Nah seperti ini adik-adik, ada ayat firman Tuhan nih di Alkitab ya. Yuk kita buka Alkitabnya. Kakak percaya adik-adik juga sudah siapkan Alkitabnya. Iya, udah ya. mempersiapkan nih. Dari persiapkan lagi, kita buka di sebentar ya adik-adik. Kita mau buka ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 27. Oke. Ya, Ininya kakak apa Kak tunggu. Sirma? 1 Korintus 9 ayat 27 seperti ini adik-adik. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ayat ini adik-adik menceritakan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat dekat sama Tuhan, Deket banget. tapi dia tetap berjuang untuk hidup disiplin. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya setelah dia mengenal Tuhan, dan dia juga tidak menunda-nunda kalau Tuhan suruh Rasul Paulus melakukan A atau melakukan B. Rasul Paulus langsung mengerjakannya Kak Brili. Yes, benar, betul sekali Kak Sirma. Nah, Rasul Paulus ini belajar disiplinnya itu nggak gampang juga Kak Sirma. iya, pastinya Belajarnya ya, Kak, tuh ya. terus menerus gitu. Tapi Rasul Paulus ini mengerjakannya karena dari dalam hati. Dari dalam hati, Dari betul dalam sekali. hati itu dia mengerjakannya, dia mau terus belajar, memberikan hatinya, akhirnya dia bisa disiplin gitu. Nah, adik-adik memang mungkin nggak akan sama persis kayak Rasul Paulus mungkin Kak
Kak Sirma. Ya, Tetapi adik-adik bisa mulai gitu dengan pertama-tama nih Kak Sirma, Ya, gimana, dengan nggak berlebihan main game gitu. Betul Iya, banget Kak. misalnya nih Kak Brili waktu kemarin tuh ada denger gitu Kak Iya, Sirma gimana, di Kak? TV. Ada anak tidurnya pas ditanya tidurnya berapa jam? 8 jam 8 gitu. jam, oke. Terus doanya berapa jam? 5 menit. 5 menit. Wow. 5 menit. Terus ditanya main handphonenya, main gadgetnya berapa jam? 13 jam Kak Firma. Wah, lebih dari setengah hari ya Kak? Lebih dari setengah hari. Wow. Doanya 5 menit, main 5 gamenya menit. 13 jam. Wah, gimana itu ya Kak? Aduh, pusing-pusing. Nah, kayak gitu Kak Sirma. Nah, dari hal yang kecil aja tuh adik-adik, kita bisa mulai dari kurangi main game gitu. Kurangin main gadget ya, main game online atau gadget itu dikurangin gitu. Nah, itu karena kita tahu Kak Sirma, Ya, gimana Kak? waktu-waktu ini itu nggak akan pernah kembali lagi Kak Sirma. Iya juga Waktunya ya, Kak. adik-adik itu masa muda, masa remaja, masa anak-anak adik-adik itu nggak akan kembali lagi loh adik-adik. Iya, Ya, betul. seperti ayatnya nih ada lagi. Yuk kita buka sama-sama di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ya pasti adik-adik juga udah bisa buka langsung nih. Iya, cari Alkitabnya udah ada ayatnya nih, udah siap. Iya, betul. Ya, kita mau baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bunyinya adalah, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah tuh adik-adik ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat dan waktu kalian tidak akan pernah terulang kembali. Wow, ayatnya luar biasa sekali nih Kak. Benar, Benar-benar Kak waktu yang kita pakai ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya Kak ya. Jangan disia-siakan. Nah jadi sebenarnya seperti kita melakukan disiplin itu juga tidak sia-sia loh adik-adik. Benar. Karena ada manfaatnya. Apa ya manfaatnya, Manfaatnya apa ya? aja Kak Sirma? Nah manfaatnya adik-adik. Nah yang pertama adik-adik, manfaatnya adalah adik-adik belajar gaya hidup sehat. Kenapa? Karena tadi kan adik-adik sudah tidur teratur, makan teratur, Bener. belajar teratur, Yes. main handphonenya dibatasi, ya kan? Jadi belajarnya semua bisa, semuanya sehat, semuanya teratur. Wow, ya. udah pasti sehat itu. Pasti Kak. sehat. Yang kedua, adik-adik belajar untuk konsisten. Konsisten itu artinya kalau kita sudah bilang keputusan yang mau kita bilang, ya harus dilakukan, tidak berubah-ubah. Misalnya nih, adik-adik bilang sama mama papa di rumah, ya udah saya 10 menit lagi selesai main gamenya, selesai main gadgetnya. Setelah itu saya taruh handphone saya. Nah kalau udah tepat itu 10 menit ya 10 menit adik-adik. Jangan ditambah 11, 12, 13 menit. Jadi 20. Jadi 20 menit. Itu tidak konsisten namanya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik belajar menghargai waktu. Yes, menghargai waktu. Seperti yang tadi Kak Brili bilang loh, waktu yang kita jalani saat ini tidak bisa diulang kembali. Ya, jadi adik-adik harus memanfaatkan waktu yang ada ini dengan belajar disiplin, semuanya dikerjakan dengan tepat waktu sehingga adik-adik bisa belajar menghargai waktu. Ya, Terus apa lagi ya Kak? Wah ada lagi Oh, nih ada lagi Kak ya, ada Sirma. lagi, betul. Yang keempat Yang keempat. adalah kita kayak yang sebelumnya nih, Oh iya, tema sebelumnya sebelumnya ya. Kita harus kejujuran ya. Oke, gimana sekali dong? lagi Sekali Kak. lagi ya. Kejujuran. Nah. Oke, jadi adik-adik kita harus belajar jujur sama diri sendiri ya. Manfaatnya kita jadi jujur gitu. Kita dengan hidup disiplin. Jadi kayak gini, yang tadi kan Kak Sirma bilang kan kalau misalnya ngomongnya 10 menit gitu. Ya harus jujur sama diri sendiri ya. Benar kita melakukannya 10 menit. Enggak pas lagi ngomong sama mama, "Mah, mainnya 10 menit deh." Ternyata pas di dalam kamar mainnya bukannya 10 menit malah 10 jam. Gitu. Walah. Aduh. Ya, jadi harus belajar jujur. Ya, saya tadi janjinya 10 menit. Oke, saya akan mainnya 10 menit doang. Tapi kalau misalnya pun masih ada kesalahan, kita juga harus mau gitu jujur sama diri sendiri, mau memperbaiki. Mau evaluasi Ya, gitu. betul sekali. Oke, itu yang keempat Kak, kita jadi jujur. Yang Ya, kelima, Yang kelima, kita punya pola hidup tertib ya. Jadi kayak yang tadi kan udah bangunnya udah pagi gitu. Terus kerjain PR tepat waktu, Iya. makan tepat waktu dan lain-lain gitu. Jadi itu pasti hidup kita menjadi tertib. Nah, yang terakhir kita akan memiliki sikap ya
mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Jadi kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik lagi gitu kan. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, oh harusnya ke sekolah itu bangunnya jam 7. Jam 7. Bangunnya sekolahnya jam 10. ya Kak. Sekolahnya jam 7 gitu. Nah, terus bangunnya jam 6.45 gitu. 6.45 sisa 15 menit. Berarti kan wah mandi buru-buru. Habis itu ambil bukunya semuanya dimasukin dalam tas. Berat gitu. dong ya Kak. Ternyata malah PR-nya ketinggalan. Wah. PR-nya ketinggalan. Nah, itu gara-gara terburu-buru ya, tidak mempersiapkan lebih baik. Jadinya tidak tepat waktu yang bukunya juga jadinya ketinggalan. Berantakan semuanya. Wow. Nah, itu manfaatnya juga Kak. Wah, luar biasa, berarti ada banyak nih manfaatnya adik-adik belajar disiplin. Walaupun tadi adik bilang ribet, rempong, ternyata itu manfaatnya buat diri kita sendiri ya Kak ya. Bener. Nah, seperti ini nih adik-adik, ada satu video yang mau kita lihat sebentar lagi nih, video singkat. Adik-adik pasti seneng deh nonton video. Seneng banget. Kenapa? Karena di video ini adik-adik itu bisa memperlihatkan perbedaan antara hidup yang disiplin dan tidak disiplin. Kalau yang disiplin tadi habis pulang sekolah, nanti dia ganti baju, makan, mengerjakan PR, belajar, main handphonenya juga dibatasi, tidurnya tidak larut malam, besok ada ujian bisa ngerjain. Tapi kalau yang tidak disiplin, dia belajar, habis pulang sekolah, dia main handphone, bukan ganti baju berantakan. Iya, bantu baju seperti yang tadi ya Kak, taruh baju berantakan. Terus harusnya ngerjain PR, dia pasti tetap main handphone, game online terus. Jadi akhirnya nggak siap. Karena terus tidurnya larut malam, besok pagi bangun seperti tadi Kak Brili bilang. Sekolah jam 7, bangun jam 6.45. Jadi tergesa-gesa semuanya. Ada perbedaannya loh ternyata adik-adik. Penasaran gak sama videonya? Ya, penasaran banget nih Kak Sirma. Oke, kalau kayak gitu berarti kita langsung aja nih Kak Sirma, kita kasih langsung videonya ya. Oke, adik-adik, selamat menyaksikan. Adik-adik, gimana nih tadi videonya? Keren banget Kak Sirma. Iya, ada perbedaan ya Kak ya? Iya, langsung kelihatan gitu ya bedanya ya, mana yang disiplin, mana yang nggak disiplin gitu kan. Gurunya juga seneng tadi tuh, kasih jempol buat si anak tadi yang sekolah tadi tuh. Iya, bener. Mantap katanya begitu. Iya, kasih 2 jempol boleh deh tuh kalau Kak Brili yang jadi gurunya. Iya, hebat. Betul. Jadi Kak Sirma mau ingetin lagi nih, Kak Brili kita ingetin lagi nih adik-adik, apa sih manfaat dari disiplin? Ayo, yang pertama manfaat disiplin adalah hidup sehat ya, harus jadi kita hidupnya lebih sehat karena semuanya lebih teratur. Yang kedua, kita menjadi hidup yang lebih
konsisten. Ya, konsisten. Apa yang tadi janjinya sudah diomongin 10 menit, ya 10 menit Iya, langsung taruh dikerjain handphonenya. gitu. Apa yang diomongin itu dikerjainnya terus menerus seperti itu gitu ya. Yang ketiga, kita belajar Menghargai waktu. Ya, menghargai waktu semuanya karena waktu tidak bisa kembali ya Kak Benar, Bril, ya. benar, nggak akan kembali lagi Kak Sirma. Yang keempat Yang Kak keempat, Sirma, Kak Brili, manfaatnya gimana? adalah kejujuran ya, kejujuran. Jadi kita menjadi jujur gitu, menjadi anak yang jujur sama diri sendiri, sama orang lain gitu. Nah, kalau misalnya jujur kan waktu itu banyak sekali manfaatnya ya. Ya, betul ya, udah dibahas ya. Udah dibahas tuh yang bulan waktu lalu itu ya, kita dibahas. Nah, yang kelima, hidupnya akan menjadi lebih tertib gitu. Jadi kalau misalnya udah disiplin, pasti hidupnya lebih tertib. Segala sesuatu pasti lebih berjalan tuh lebih enak gitu karena Betul kalian udah sekali. langsung tahu abis ini ngerjain Betul. ngerjain apa Betul gitu. sekali. Nah, yang keenam, kalian jadi bisa mempersiapkan diri lebih baik ya. Karena mempersiapkan diri lebih baik pasti hasilnya maksimal. Apapun yang kalian lakukan pasti menjadi luar biasa dan luar maksimal. biasa. Ya, dan yang pasti adik-adik, manfaat tadi itu diterima oleh diri sendiri. Pertama yang merasakan diri sendiri. Jadi adik harus semangat nih. Benar. Melakukan gerakan disiplin dalam diri pribadi kalian, dalam ibadah kalian, dalam keluarga, dalam semuanya kalian harus belajar. Benar. Iya. Kita belajar apa Kak Sirma? Disiplin. Ya, sekali lagi Kak, gimana belajar apa? Disiplin. Oke deh. Mantap ya. Oke. Kayak kita Kak Brili dan Kak Sirma berharap adik-adik bisa mengerti nih. Benar. Selain mengerti, yang terlebih lagi harus melakukan adik-adik. Ya, apa yang sudah baik, yang sudah diterima oleh kalian, kalian jangan lupa lakukan. dalam Iya, kehidupan. jangan cuma dengerin doang Jangan ya cuma Kak dengerin Sirma, doang atau cuma nonton doang. ya, tapi juga harus dilakukan, diterapkan dalam Ya. diri. Oke adik-adik, mungkin di sini kita sampai di sini ya Kak Brili ya. Benar sekali, Kak Sirma. Apa yang Kak Brili dan Kak Sirma sampaikan sampai di sini, tapi Kak Sirma dan Kak Brili percaya setelah adik-adik selesai menonton ibadah ini ada suara Roh Kudus, suara Tuhan yang mengingatkan kalian untuk tetap disiplin. Harus didengar ya adik-adik ya, dan dilakukan. Oke Benar sekali, adik-adik, Kak Sirma. yuk kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar satu hal yang baru tentang disiplin, dan ternyata banyak manfaatnya yang boleh kami terima Tuhan kalau kami melakukan disiplin dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun kami masih kecil, kami masih anak-anak, kami percaya Tuhan Engkau menuntun kami untuk bagaimana melakukan gerakan disiplin dalam hidup kami sehari-hari. Dari waktu belajar kami, dari kami membatasi waktu bermain handphone, dari waktu kami bisa makan teratur, tidur teratur, semuanya Tuhan, kami percaya itu bisa membuat kami menjadi lebih anak Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman kami yang kami terima pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya setiap anak-anak yang boleh menonton ibadah online pagi hari ini boleh diberkati dan mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan terlebih menjadi berkat dimanapun adik-adik ditempatkan, di keluarga, di sekolah, di kehidupan tetangganya, adik-adik boleh hidup menjadi berkat. Terima kasih Bapak untuk firman yang kami terima pagi hari ini. Kiranya kami boleh menjadi anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati adik-adik dalam pelajaran sekolahnya, dalam kehidupan keluarganya, papa mama, pekerjaan papa mama diberkati di dalam nama Tuhan. Kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Engkau terima, adik terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kiranya kami boleh semakin mengasihi Engkau, dan minggu depan kami boleh bertemu kembali dengan kakak-kakak ibadah, dengan teman-teman kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus bersama kita, bersama adik-adik yang sedang menonton ibadah pagi hari ini, bersama dengan papa mama yang menonton ibadah pagi hari ini, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap adik-adik yang mau terus berjuang untuk hidup disiplin, mari sama-sama kita katakan amin.
Nah, puji Tuhan. Kayaknya Kak Brili kita punya pantun lagi Kak Kita Brili. punya pantun. Pokoknya kalau ketemu Kak Sirma sama Kak Brili ada pantun. Oke. Pantunnya apa nih Kak Sirma ya? Oke. Mati lampu, nyalakan lilin. Jangan lupa juga nyalakan lentera. Adik-adik, yuk kita hidup disiplin. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.